Halo, ketemu lagi bersama Bapak. Jadi pada kali ini kita akan melanjutkan penjelasan materi yang kemarin, yaitu secara mengenai median atau nilai tengah dari suatu data. Nah, silakan cermati baik-baik materi yang akan Bapak presentasikan pada hari ini, yaitu terkait median untuk nilai untuk data tunggal maupun untuk data yang berkelompok. Ya. Secara umum, median itu kita kenal sebagai nilai tengah dari suatu data. Nah, jika terdapat data yang tersusun atau mungkin masih teracak, untuk kalian bisa menentukan median atau nilai tengahnya, pastikan data tersebut harus terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Sehingga jika dia sudah terurut, maka akan dengan sangat mudah kalian bisa menentukan nilai berapa pada data tersebut yang terletak di tengah-tengah. Mudah. Nah, median itu dilambangkan dengan MD. Ya, diambil dua huruf awalnya. Nah, sekarang Pak terlebih dahulu jelaskan bagaimanakah cara kita menentukan nilai median dari data tunggal. Nah, pada data tunggal ini dibagi menjadi dua, yaitu mencari median untuk data tunggal dengan banyak datanya berjumlah ganjil dan untuk yang genap. Nah, terlebih dahulu kita cermati bersama untuk ganjil. Ya, silakan cermati. Ya, jadi seperti ini rumusnya untuk median data tunggal. Untuk banyak datanya itu ganjil. Jadi rumusnya itu adalah nilai data ke setengah n tambah 1. Jadi kalau misalkan ada data tunggal, kemudian kalian jumlahkan frekuensinya atau banyak datanya itu berjumlah ganjil, misalkan 3, 5, 7, dan seterusnya, langsung ubah n ini menjadi jumlah itu. Jadi kalau misalkan jumlahnya itu adalah 7, berarti jadinya setengah 7 tambah 1. Berarti setengah dari 8 adalah 4. Sehingga medianya adalah nilai data ke-4. Nah, kita cermati contoh yang pertama. Nah, jika kita hitung bersama, banyak data untuk ini, data tunggal ini merupakan 13, yang mengartikan dia merupakan ganjil. Dan data ini itu belum tersusun atau terurut dari yang terkecil ke yang terbesar, masih sangat acak. Nah, setelah kalian bisa menjumlahkan banyak datanya itu yang merupakan ganjil, dan kemudian urutkanlah data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian langsung masukkan ke rumus, yaitu tengah, ya ini, tengah n plus 1, atau n ditambahkan dengan 1. Sehingga setengah dari 14, itu 7. Sehingga median dari data tersebut adalah nilai data ke-7. Sekarang kita hitung pada saat berapakah nilai berapa yang ke-7, urutan ke-7. Sehingga sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ternyata pada saat urutan ke-7 itu merupakan nilainya adalah 6. Hingga 6 ini merupakan median atau nilai tengah dari data ini. Mudah kan? Nah, kemudian bagaimana dengan saat banyak datanya itu dia berjumlah genap untuk data yang tunggal? Nah, rumusnya berbeda. Nah, ini rumusnya. Jadi, cara mencarinya adalah setengah itu dikalikan dengan nilai data ke n per 2. N itu merupakan jumlah datanya atau banyak datanya, ditambahkan dengan nilai data ke n per 2 ditambahkan dengan 1. Jadi kalau misalkan banyak datanya itu merupakan genap, seperti ambil contoh 20 seperti itu. Jadi caranya mencari adalah setengah dikalikan dengan nilai data ke 20 per 2 ditambah nilai data ke 20 per 2 ditambahkan dengan 1. Sehingga setengah nilai data ke 10 ditambah nilai data ke 11. Nah, kita sekarang cermati contoh soalnya. Kita akan mencari nilai median dari data ini. Kalau kita cermati, ini masih sangat acak juga datanya seperti yang tadi. Nah, setelah kalian menghitung banyak datanya itu ternyata berjumlah genap, yaitu 14. Kemudian urutkanlah datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Seperti ini. Yang sudah terurut ya. Nah, kemudian silakan langsung masukkan ke rumus. Berarti setengah nilai data ke 14 per 2 tambahkan
ditambahkan dengan nilai data ke-14 per 2 ditambahkan dengan 1. Sehingga didapat yaitu setengah dikalikan nilai data ke-7 ditambah nilai data ke-8. Sekarang kita hitung yang sudah tersusun ini. Pada saat ke-7, berapakah nilainya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ternyata pada saat nilai ke-8 juga 8. Sehingga masukkan ke sini, setengah dari 8 ditambahkan dengan 8. Sehingga ditemukan bahwa median atau nilai tengah dari data tersebut adalah ya, sangat rendah sekali. Nah, itu merupakan menentukan atau cara menentukan nilai tengah atau median dari data yang tunggal. Atau bisa dibagi dua untuk yang jumlahnya ganjil dan jumlahnya genap. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan untuk data yang berkelompok. Nah, ini merupakan rumus median data berkelompok, yaitu ME sama dengan L kapital ditambah dengan setengah dari M dikurangi FK dibagi dengan FM dikalikan dengan P. Nah, apa maksud istilah-istilah ini atau simbol-simbol ini? Ini ada keterangannya. FI merupakan lambang dari median. Kemudian L kapital itu merupakan tepi bawah kelas median. Dan N itu merupakan banyak data. FK, F dengan indeks K merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F dengan indeks M merupakan frekuensi kelas median. Dan P merupakan panjang kelas. Nah, sehingga kita akan cermati contoh soalnya, misalkan seperti ini. Ini merupakan data yang berkelompok ya. Nah, terlebih dahulu yang perlu kalian lakukan adalah jumlahkanlah semua frekuensinya untuk kalian menentukan kelas mana yang tergolong sebagai kelas mediannya. Ternyata setelah kalian menjumlahkan kelas median ini, ditemukan N atau banyak datanya itu berjumlah 48. Nah, dalam data dua kelompok, dia tidak memandang apakah dia jumlahnya ganjil atau jumlahnya genap. Sehingga setelah kalian menjumlahkan, kita akan lanjutkan mencari letak kelas median dengan cara N dibagi dengan 2, yaitu 48 dibagi dengan 2, yaitu 24. Nah, sekarang hitung dia dari awal. Saat kelas keberapa, dia frekuensinya berjumlah 24. Kita simak bersama. 3 tambah 7, 10, belum nyampe 24. 10 tambah 10, masih 20, belum sampai ke 24. 20 tambah 14, itu merupakan 34. Nah, 34 ini sudah merangkum dalamnya 24. Sehingga kelas median itu letaknya di 53 sampai dengan 59. Seperti itu cara mencari kelas mediannya. Nah, udah setelah bisa menentukan letak kelas mediannya, baru kita tentukan masing-masing simbol yang terdapat pada rumus tadi, yaitu L-nya tepi bawah kelas median, 52,5, frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, kelas median itu kan letaknya di sini. Ini. Otomatis frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti jumlahkan 3 kelas ini. 3 tambah 7 tambah 10 itu 20. Sehingga frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 20. Dan frekuensi kelas mediannya adalah 14 dan panjang kelasnya itu 7. Bagaimana cara mencari panjang kelas? Silahkan diingat atau dengan mudah kalian bisa menggunakan jari, yaitu 53, 54, 56, 57, 58, 59 seperti itu. Jadi akan nanti didapat 7. Kemudian dimasukkan ke soal ke rumusnya, sehingga nanti akan ditemukan bahwa nilai mediannya adalah 54,5. Sangat mudah, dekat. Jadi silakan cermati kembali yang tadi sudah Pak jelaskan. Terima kasih.